Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Jadi, pada video kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan overhead pabrik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung anggaran overhead pabrik, bagaimana cara mencari aktual dari overhead pabrik, serta bagaimana cara pembebanan dari overhead pabrik. Nah, apa itu overhead pabrik? Jadi teman-teman, overhead pabrik itu merupakan biaya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau objek biaya lain tertentu. Contohnya yaitu bahan tidak langsung atau indirect material, dan contoh lainnya yaitu pekerja tidak langsung atau indirect labor. Nah, overhead pabrik ini memiliki dua karakteristik, teman-teman. Karakteristik yang pertama yaitu berhubungan dengan produk. Jika overhead pabrik berhubungan dengan produk, maka biaya overhead merupakan bagian yang tidak terlihat dari produk jadi dan bagian dari biaya produksi suatu produk yang sama pentingnya dengan biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Nah, karakteristik yang kedua yaitu berhubungan dengan volume produksi. Jika overhead pabrik berhubungan dengan volume produksi, maka biaya overhead bersifat tetap, variabel, atau semi variabel. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita dalam membebankan overhead pabrik? Jadi caranya itu teman-teman dengan menggunakan tarif yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, cara membagi tarif ini adalah dengan membagi FOH diestimasi dibagi dengan dasar pembebanan diestimasi. Kemudian, setelah kita mendapatkan tarif, kita bisa menghitung apply FOH dengan cara mengalihkan tarif dikalikan dengan dasar pembebanan aktual. Nah, tarif itu teman-teman dapat dihitung dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan dasar penggunaannya. Dalam perhitungan tarif ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu unit produksi sama dengan FOH diestimasi dibagi dengan estimasi jumlah unit yang diproduksi. Kemudian yang kedua, yaitu direct material cost sama dengan FOH diestimasi dibagi dengan estimasi biaya direct material dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga yaitu direct labor cost sama dengan FOH diestimasi dibagi dengan estimasi biaya direct labor dikali 100%. Kemudian yang keempat yaitu direct labor hours sama dengan FOH diestimasi dibagi dengan estimasi jumlah jam tenaga kerja. Kemudian yang terakhir yaitu machine hours sama dengan FOH diestimasi dibagi dengan estimasi jumlah jam mesin. Nah, selanjutnya perhitungan tarif dengan menggunakan tingkat aktivitas. Di sini ada beberapa juga teman-teman, yaitu yang pertama kapasitas teoritis merupakan kapasitas produksi maksimum 100% tanpa mempertimbangkan kemacetan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu kapasitas praktis, merupakan kapasitas produksi dengan mempertimbangkan kemungkinan kemacetan. Yang ketiga yaitu kapasitas normal, merupakan kapasitas produksi praktis yang disesuaikan dengan permintaan barang jangka panjang. Kemudian yang keempat, kapasitas aktual yang diharapkan, yaitu kapasitas produksi praktis jangka pendek. Nah, dalam menghitung overhead pabrik ini, teman-teman, bisa mengakibatkan under-applied dan over-applied. Apa itu under-applied? Jadi, under-applied overhead ini terjadi ketika jumlah overhead yang diterapkan untuk pekerjaan selama periode menggunakan tingkat overhead yang telah ditentukan kurang dari jumlah total overhead yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut. Jadi, FOH applied-nya itu kurang dari FOH actual-nya. Nah, kemudian
Over-applied. Overhead terjadi ketika jumlah overhead yang diterapkan untuk pekerjaan selama periode menggunakan tingkat overhead yang telah ditentukan lebih besar dari jumlah total overhead yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut. Jadi, FOH applied lebih dari FOH actual. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami bahas di video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.